Alat yang pertama, Open Pan Evaporation. Fungsinya mengukur penguapan air secara langsung, satuannya milimeter. Cara kerjanya, setiap pagi dapat diukur 2 kali, jam 7 atau jam 8 sampai jam 16 dan jam 17. Open Pan Evaporation berdiameter 120 cm. Untuk mengukur temperatur dapat diukur dengan termometer apung. Cara penempatannya di lapangan terbuka, tidak tertutup dengan pepohonan ataupun gedung. Yang kedua, termometer apung. Fungsinya untuk mencatat suhu maksimum dan minimum air yang terjadi selama 24 jam. Satuannya derajat Celcius dan derajat Fahrenheit. Cara kerjanya, taruh termometer apung di atas air. Lalu untuk mengetahui suhunya, suhu maksimum ditunjukkan oleh ujung kanan indeks dalam termometer atas dan suhu minimum ditunjukkan oleh ujung kanan indeks dalam tabung bawah. Cara penempatan alat mengapung di atas air. Selanjutnya, altimeter. Fungsinya untuk mengukur ketinggian suatu tempat dari permukaan laut. Satuannya mdpl atau feet. Cara kerjanya, altimeter bekerja berdasarkan tekanan udara sesuai naiknya angka ketinggian. Cara penempatannya digenggam dan sebaiknya tidak disimpan ke dalam tas karena akan mempengaruhi prinsip kerja. Yang selanjutnya, barometer aneroid. Fungsinya alat pengukur tekanan. Satuannya milibar. Cara kerjanya, alat ini mudah digunakan, mirip dengan kompas, hanya perlu memegangnya. Kemudian kita lihat tekanan udaranya. Cara penempatannya di luar ruangan atau di lapangan terbuka ketika ingin digunakan. Selanjutnya, barometer air raksa. Fungsinya mengukur tekanan udara. Cara kerjanya hanya dengan memperhatikan gerakan air raksa yang terdapat di dalam kolom merkuri. Jika kolom merkuri terdapat di tekanan yang rendah, maka akan terjadi cuaca yang buruk. Cara penempatannya ditempatkan pada tempat atau bidang yang datar. Selanjutnya, termometer bola basah dan termometer bola kering. Fungsinya untuk mengukur suhu dan kelembapan. Suhu pada bola kering dan kelembapan pada bola basah. Satuannya derajat Celcius dan derajat Fahrenheit untuk suhu dan persentase untuk kelembapan. Cara kerjanya, untuk termometer bola basah, bagian bawah dilapisi kain yang basah. Air raksa akan mengembang ketika menerima panas. Kemudian tinggal dilihat berapa besar suhu yang ada pada bola basah dan bola kering. Cara penempatannya di mana saja dengan tempat yang datar dan digantung. Selanjutnya, digital light meter atau luxmeter. Fungsinya untuk mengukur intensitas cahaya. Cara kerjanya, geser tombol on atau off ke arah on. Pilih kisaran range yang akan diukur pada tombol range. Arahkan sensor cahaya pada daerah yang akan diukur kuat penerangannya. Cara penempatannya di ruangan terbuka. Selanjutnya, anemometer digital. Fungsinya untuk mengukur kecepatan angin. Satuannya kilometer per jam. Cara kerjanya, alat ini sangat mudah digunakan, cukup dipegang dan dinyalakan tombol on, dan akan menampilkan semua kategori pengukuran pada layar. Angka secara otomatis akan tampil pada speedometer. Alat ini memiliki tingkat keakuratan hingga 0,5 meter per second. Cara penempatannya di luar ruangan. Selanjutnya, pitch evapometer. Fungsi alat untuk pengukuran penguapan secara relatif. Satuan alat milimeter. Cara kerja, alat ini bekerja berdasarkan pada laju evapotranspirasi. Unsur penguapan yang digunakan yaitu berupa piringan cakram yang terbuat dari kertas saring dan sebuah tabung pengukur air. Cara penempatannya di luar ruangan. Selanjutnya, termograf. Fungsi untuk mencatat otomatis temperatur sebagai fungsi waktu. Satuannya derajat Celcius atau persen. Cara kerja, logam panjang yang terdiri dari 2 bagian yaitu kuningan dan infar. Bentuk bimetal merupakan salah satu ujung bimetal dipasang pada kotak dengan skrup penyetel halus sehingga letak pena dapat diatur. Jika temperatur naik, ujung bimetal menggerakkan tangkai pena ke atas. Begitupun sebaliknya. Cara penempatan di dalam sangkar meteorologi. Selanjutnya, data logger.
Fungsi untuk merekam suhu secara berkesinambungan dalam bentuk data. Satuannya derajat Celcius atau persen. Cara kerjanya, data logger merekam suhu selama 24 jam penuh. Kemudian, data logger akan menyimpan hasil monitoring dalam memori dan data ini dapat dilihat langsung jika dihubungkan dengan jaringan. Cara penempatannya biasanya di dalam ruangan dalam bidang industri atau pada stasiun penangkal cuaca. Selanjutnya, penakar hujan observasi. Fungsinya mengukur curah hujan, satuannya milimeter. Cara kerjanya, pada bagian atas penakar hujan terdapat sebuah corong. Corong tersebut menakar air hujan yang turun di atasnya. Kemudian, buka gembok pada keran penakar hujan observasi. Letakkan gelas pengukur di bawah corong atau keran. Kemudian buka kerannya pelan-pelan. Tunggu hingga air dalam penampung habis. Biasanya diukur pada setiap jam 7 pagi. Cara penempatannya di lapangan terbuka dan tidak terhalang oleh pohon ataupun bangunan. Selanjutnya, penakar hujan otomatis atau Hellman. Fungsinya untuk mencatat intensitas curah hujan atau tingkat kelebatannya. Satuannya milimeter. Cara kerjanya, jika terjadi hujan, air masuk ke corong. Air mengalir ke tabung pelampung melalui selang dan mengangkat pelampung pena yang terhubung dengan pelampung merekam data ke kertas pias. Jika jumlah curah hujan yang tertampung mencapai 10 mm, maka air tersebut tumpah melalui pipa Havel. Cara penempatan alat, lapangan terbuka, tidak tertutup dengan pohon ataupun bangunan. Selanjutnya, lisimeter. Fungsinya untuk mengukur evapotranspirasi. Satuannya milimeter. Cara kerjanya, pada pukul 7 disiram merata sejumlah 8 liter air. Kemudian, pada pukul 7 hari berikutnya diukur kembali melalui keran. Selisih air yang diukur merupakan hasil dari evapotranspirasi. Cara penempatan alat di lapangan terbuka yang terdapat banyak rumput.